Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Mungdir akan membawakan sebuah acara yang pada malam yang sangat hangat ini ditemani yang pertama adalah Kang Yasin nih, Kang Yasin. Nah, dan juga ditemani oleh Kang Haji Muammar. Nah, ini juga tokoh-tokoh pemuda bersemangat semua ini. Ini nanti kita akan mengulas tuntas masalah arti dan pesan makna Hari Raya Idul Adha dipandang dari sudut agama dan juga sudut pandang sosial. Nah, baik, pertama kali kita akan menanyakan Kang Yasin bagaimana sudut pandang agama tentang masalah Idul Adha. Coba kamu paparkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Kang Muammar yang saya muliakan, masahlan di hadal makan. Kang Mundir, terima kasih atas waktunya dan juga studio Al-Anwariyah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barakah dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi secara singkat saja, Idul Adha itu artinya kembali atau mengenang, Kang Mundir. Adha adalah kurban atau mengorbankan atau pengorbanan. Jadi kita bisa artikan Idul Adha itu adalah mengenang sebuah pengorbanan. Mengenang sebuah pengorbanannya siapa? Yaitu mengenang sebuah pengorbanannya hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang mendahulukan cintanya kepada Allah, hamba Allah yang memenangkan ketaatannya kepada Allah dibanding hawa nafsunya. Siapa? Yaitu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Jadi Nabi Ibrahim itu, Kang Mundir, sudah usia senja. Sekitar 80 tahunan lah. Sudah usia senja tapi belum punya keturunan. Belum punya penerus. Jadi beliau pengen punya keturunan, pengen punya penerus untuk agama, untuk berkhidmat dalam agama Allah. Beliau munajat kepada Allah, minta kepada Allah siang malam, berdoa. Siang malam pengen minta diberikan keturunan. Bahkan sampai-sampai beliau menikah lagi. Menikah dengan siapa? Dengan Siti Hajar. Istri pertama kan Siti Sarah. Saking pengen tuh Kamar, pengen pengen punya keturunan itu, menikah lagi dengan Siti Hajar. Perempuan yang dipilih oleh solusinya. Yang dipilih, kata Siti Sarahnya, boleh nikah lagi tapi asal dipilih oleh saya, istri keduanya nih. Ya ini solusi berarti yang belum punya anak gitu ya. Solusi yang belum punya anak menikah lagi. Jadi kalau pengen adem, istri keduanya dicarikan oleh istri yang pertama. Ya ini bercanda. Iya. Jadi nikah lagi dengan Siti Hajar. Dan alhamdulillah dikaruniai seorang anak yang ganteng, gagah, menawan, imut, menggemaskan dan menyenangkan. Siapa? Yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Lagi ganteng-gantengnya, lagi gagah-gagah, lagi imut-imutnya, lagi nyenengakan-nyenengakannya. Umur 12 tahun sekitar semono. Oleh perintah Gusti Allah kok disembelih. Kira-kira kamu Amr dua anak cilik lagi imut, lagi seneng-senengnya le. Imut cilik lanang bisa. Masya Allah. Sangat berat itu. Iya, umur 12 tahun lagi seneng-senengnya, dia akan nyembelih. Kira-kira mampu boten? Sangat berat. Iya. Kira-kira Kalau kelas kita nggak akan mampu. Iya, kira-kira yang menunggu lama baru kawin kita punya anak aja untuk nyembelih, Masya Allah. Iya, Masya Masya anak Allah. kalau lagi sakit Usaha siang malam munajat Tapi itu dipai anak ujuk-ujuk kok nyembelih. Kalau kita insya Allah nggak akan mampu. Iya. Sampai kelas Nabi Ibrahim mikir dikit. Di perintah Gusti Allah kan nyembelih sampai mikir, saking senengnya ning Nabi Ismail. Rada mikir. Kenapa rada mikir? Ya adanya
yaumut tarwiyah, adanya yaumul arafah. Iki kalau bahasa pemahaman tuh rada mikir. Rada mikir. Cuman karena Nabi Ibrahim itu adalah Nabiullah, kekasihnya Allah, beliau dijaga dan ditolong dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Akhirnya Nabi Ibrahim lebih mendahulukan, lebih memilih cinta kepada Allah, lebih memilih perintah atau melaksanakan perintahnya Allah dibanding hawa nafsunya atau dibanding kesenangannya, kecintaannya kepada Nabi Ismail. Akhir terjadilah pada Dzulhijjah itu, pada Asyura Dzulhijjah itu tanggal penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Sempat disembelih, pas nempel gulu diganti ning Gusti Allah dengan wudus ibas, dengan kambing. Nah, dengan kambing. Iya. Dari sini Ki Kang Munzir kita bisa mengambil pelajaran. Di antaranya apa? Ketika perintah Allah sedang bertabrakan dengan hawa nafsu kita, ini ketika perintah Allah lagi bertentangan, Ki, gejolak, berlawanan dengan hawa nafsu kita. Nah ini orang lagi diuji besar ini. Kalau dia memenangkan cintanya kepada Allah, kalau dia menaati perintah Allah dibanding hawa nafsu kita, maka dia akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Itu sebagaimana derajatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diberi derajat Khalilullah itu seperti itu, diantaranya Kang Muhammad. Saking demen. Jadi Khalil itu artinya kekasih. Tapi kekasih kan ada sesuatu. Beda dengan Habib. Nabi Muhammad itu Habibullah. Kalau Habib itu cinta tanpa karena. Cinta tanpa apa dan tanpa karena. Itu namanya Habib. Kalau Khalil itu cinta karena ada karena. Ada sesuatu. Cinta perempuan karena cantik, karena ini namanya Khalil. Nah, Allah mencintai Nabi Ibrahim karena memang ketulusan Nabi Ibrahim dalam beribadah kepada Allah itu luar biasa. Di antaranya dibuktikan dengan kok nyembelihkan loh. Nah, kalau kita lebih memenangkan perintah Allah, maka akan diangkat setinggi-tinggi derajatnya sebagaimana diangkatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kalau kita lebih memenangkan hawa nafsu kita, misalkan pas usum lagi online lah misalnya, anda wong tuku pas waktu pen sholat entok waktu ini minggir asar mentok ngerayani wong apa sembayang asar waktu mepet pentok. Wah, mungkin golongan kita sih miling dayani wong belah sampai entok waktu asarnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lebih mementingkan hawa nafsu kita, kesenangan kita, naudzubillah min dzalik, ini ancamannya besar. Nanti kita akan dijatuhkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicatat oleh sejarah, yaitu ceritanya Sa'labah dan Qarun. Sa'labah itu dulu orang ahli jamaah. Di belakang Nabi jamaahnya kamu Amar, enggak tanggung-tanggung. Saking miskinnya kelambinya siji gantian karo istrinya, singkatnya cerita Sa'labah didoakan Kanjeng Nabi, akhirnya sugih, pas sugih pokon zakat digelem. Itu kan bertentangan antara perintah dengan hawa nafsu. Emang sampai pada puncaknya Kanjeng Nabi dolan ning Sa'labah pen disuguhi apa keder. Wedhus sing wadon. Eman bokat pen meteng sing tua. Jantan gagah sing cilik bokat pen gede. Akhirnya anak kiri kelewat disembelih dan disuguhkan kepada Nabi Muhammad. Nauzubillah. Sampai seperti itu. Terus dimakan ya Nabi? Ya enggak, Nabi orang Nabi. Tahu. Nabi anjingnya ngomong saya ini anjing, jangan dimakan. Akhirnya jadi singkat cerita Sa'labah itu sampai arti memenangkan hawa nafsunya. Sampai pada sejarahnya naudzubillah min dzalik, Sa'labah itu pada akhir hidupnya kurang baik. Demikian juga pada Nabi Musa, Qarun. Qarun juga orang taat sebenarnya. Karena miskin minta didoakan oleh siapa? Didoakan kaya. Pas kaya kon zakat digelem. Sampai pada puncaknya sombongnya naudzubillah min dzalik, akhirnya diamblesaken ning bumi harta karun. Sampai sekarang masih ada di Mesir tuh, Bos Mun. Alhamdulillah saya pernah main ke situ. Daerah Fayum. Masih ada tempatnya itu. Telaga diambleskannya siapa tadi? Qarun. Iya. Jadi kalau ada harta karun di Indonesia tapi itu bohong, itu hanya istilah belaka. Di tempatnya di Fayum.
di Mesir, dekat Kairo. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita sedang pada posisi diuji antara perintah Allah dengan hawa nafsu, kalau kita memenangkan perintah Allah, maka akan diangkat derajat seperti Nabi Ibrahim. Insyaallah. Kalau kita lebih memenangkan hawa nafsu, maka akan dijatuhkan oleh Allah sebagaimana dijatuhkannya Sa'labah, sebagaimana dijatuhkannya Qarun. Naudzubillah min dzalik. Ini Mungkin ada kira-kira pertanyaan lagi. mungkin kira-kira gimana? Untuk bagaimana cara agar kita bisa mendahulukan cinta kepada Allah daripada hawa nafsu? Itu harus dilatih, butuh proses. Harus dilatih. Ya, diantaranya sholat Istiqomah, ya. sholat 5 waktu harus dilakukan dengan benar dan lain sebagainya. Tapi ada cara yang sederhana. Cara yang sederhana bagaimana? Cara sederhana, kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang mengatur segalanya. Ini. Allah zat yang mengatur segalanya. Ketika Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, karena beliau tahu Allah yang mengatur segalanya. Ketika kita mengorbankan hawa nafsu, misalkan lagi anak wong tuku ki lagi dagang ke, waktu pentok ke, ya haruslah rezeki ana sing ngatur Gusti Allah kabeh wis. No. Kita kan pasti memenangkan salat daripada salat waktu entok. Gusti rezeki wis ana sing ngatur Gusti Allah kabeh, kita nurut ning Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah ku seneng. Kok bakal Gusti Allah wis seneng? Mone kita diatur rezeki ning Gusti Allah dengan baik, diatur kehidupannya dengan baik. Jadi cara mudahnya apa? Kita meyakini dan rasukan dalam hati kita bahwa Allah lah yang mengatur segala rizki, yang mengatur segala kehidupan yang ada di alam raya ini. Jadi nggak khawatir kalau demikian. Nggak khawatir, sudah diatur. Insyaallah. Kira-kira demikian kurang lebih, Mas. Terima kasih atas pemaparannya Kang Yasin ini yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kita ke Kang Haji Muammar tentang makna dan pesan Idul Adha dalam sudut pandang sosial. Itu bagaimana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin pemirsa Studio Al-Anwariyah yang budiman. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah, selalu diberikan kesehatan, terutama khususnya saat ini yang mana corona sekarang sudah mewabah kemana-mana. Kita minta perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dan yang menyaksikan acara ini semuanya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kami ngambil, kalau saya pribadi menganalisa atau mengambil ibroh daripada apa yang disampaikan oleh Kang Yasin tentang sejarah Idul Adha antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ternyata kita dapat mengambil bahwa semua adalah tujuannya ibadah kepada Allah. Namun ibadah ini ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal, atau bahasa yang umumnya hablum minallah wa hablum minannas. Karena hablum minallah dan hablum minannas itu tidak bisa terpisahkan. Meskipun ibadah mahdoh seperti halnya sholat. Di dalam sholat juga mengajarkan kita pada hakikatnya adalah kita untuk peduli. Terutama ketika di salam. Assalamualaikum samping kanan, assalamualaikum samping kiri. Kita untuk melihat kanan kiri kita. Sudahkah mereka bisa makan? Bagaimana keadaan mereka dan yang lainnya. Nah ini dalam sholat saja. Tetangga kita bagaimana, makan tidak. Nah ini dalam sholat saja. Allah mengajarkan kepada kita hablum minannasnya. Penekanan hablum minannas selalu menyertai. Di mana ada hablum minallah, di situ selalu ada hablum minannas. Puasa juga sama. Puasa, di dalam puasa kita juga diajarkan untuk mengerti perasaan orang lain. Bagaimana orang ketika tidak punya apa-apa. Bayangkan dia tidak makan, tidak minum. Agar kita merasa. Ini salah satu hablum minallah. Akhirnya kita peduli terhadap manusia. Begitupun dalam Idul Adha. Di dalam Idul Adha ini, yang tadi diceritakan oleh Kang Yasin, kita mengambil kesimpulan kenapa Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Dengan gibas. Dan itu setelah itu disembelih dan dibagi-bagi. Itu memberikan ibrah kepada kita, pelajaran kepada kita bahwa dalam Idul Adha ini
kita yang paling prioritas adalah kita peduli terhadap sesama. Karena dengan kita peduli terhadap yang lainnya, kita membagi hewan kurban, berbagi, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, corona. Banyak sekali mereka yang tidak punya pemasukan. Jangankan untuk makan daging, makan tempe saja mereka sudah keberatan, tidak mampu, sudah memberontak. Bagaimana solusinya? Nah, dengan Idul Adha ini, dengan kita berkorban, berbagi kepada mereka, banyak mereka yang tidak bisa makan daging untuk saat ini dalam keadaan seperti ini. Nah, iya, dengan cara kita berkorban, kita memaksakan diri berkorban, insya Allah. Bisa dicicipi daging lah. Iya, paling tidak orang tetangga kita, sesamping kita, orang-orang fukoro yang kita kenal, mereka bisa merasakan nikmatnya gulai, nikmatnya sate. Gulai itu masakannya. Makanya nanti kapan-kapan kita ajak ke Padang lah. Itu luar biasa. Nah, di situ. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa. Hakikatnya, kesimpulannya kan ternyata letaknya pada ketakwaan. Nah, ketakwaan itu harus imtithal awamir wajtinabu nawahi. Nah, ini takwa. Dan imtithal awamir itu melakukan atau menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, termasuk salah satunya tidak boleh kita menzalimi orang lain, tidak boleh kita membiarkan tetangga kita tidak bisa makan. Nah, dengan cara berbagi itu akhirnya akan mendapatkan salah satu keberkahan daripada Idul Adha ini. Lintasnya bukan hanya sekedar kaum muslimin saja, tapi kita juga dianjurkan untuk berbagi kepada mereka yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda budaya, berbeda agama, bahkan kita berbagi kepada mereka. Karena bisa jadi mereka juga tidak pernah makan daging. Tapi dengan raya Idul Adha ini, solidaritas kita tingkatkan. Disinilah praktek yang paling utama dibandingkan Idul Adha yang kemarin. Karena hari ini betul-betul sangat dibutuhkan. Sosial loh ya. Sosial itu luar biasa. Itu saja mungkin sedikit dari pemaparan cerita Kang Yasin tadi. Korban itu kan ada istilah korban perasaan, itu bagaimana sih? Oh, Masya Allah. Itu bagaimana? Sebenarnya korban perasaan ini kan kalau bisa dipikir-pikir, saya juga sering korban perasaan kalau melihat orang nikah. Ya Allah, korban perasaan terus saya. Iya. Makanya kadang-kadang saya sedih kalau ada orang nikah, bukan bahagia. Karena himmah untuk nikah lagi ada lagi. Jadi aduh, itu yang menjadikan saya. Jadi saya juga sering korban perasaan. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu salah satu kalau korban perasaan itu kan hanya bercandaan orang, tapi yang pasti korban perasaan itu mereka-mereka yang ketika hari raya Idul Adha mereka tidak bisa mencicipi nikmatnya daging, itu mereka korban perasaan. Itu mereka betul-betul. Ya, saya menambah sedikit. Jadi intinya yang disampaikan Kang Mamor ini bagus sekali. Jadi beliau ingin menyampaikan bahwa semua ibadah yang diperintahkan Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, itu adalah semata-mata untuk kebaikan makhluknya, kebaikan hambanya. Baik kebaikan yang sifatnya individual, perorangan, maupun kebaikan yang sifatnya universal. Lah, ibadah kurban ini termasuk kebaikan yang bersifat universal. Hari masalah korban perasaan sih, Kang Mundir. Kunku hanya guyonane wong Jawa bae. Iya, jadi kalau mampu ya rada wajib aja beli korban, rada wajib beli sih hukum yang amal korban ya, bagi mereka yang mampu. Beda pendapat Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Rada wajib bagi yang sudah mampu ya. Sunah muakkad sebenarnya. Cuman kayak tegal temen namun orang korban mau sugih kah? Oh, iya, betul. Jadi apalagi kenapa keadaan seperti ini? Iya, gitu, apa ditambah lagi ada riwayat orang yang mampu, walam yudhi falyamut Yahudian atau Nasrani. Ini ancaman besar sebenarnya bagi orang kaya, dia mampu berkorban tapi tidak berkorban. Itu falyamut Yahudian atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Itu ancaman keras, ancaman besar. Kalau kaya mampu ya berkorban. Kalau nggak mampu korbannya wedus ya wedus. Beli mampu wedus ya orang apa beli ayam, sing penting bisa berbagi. Intinya kan berbagi. Intinya berbagi. Ayam orang apa? Entok ya orang bersembelih berbagi. Penting sedekah. Iya.
beli dua entok, beli dua pitik, beli dua apa, ya yang penting fabi kalimatin thayyibah Thayyibah. wabil amalis sholih Masya yang bisa dirasakan oleh Betul, oleh sekali, masyarakat betul sekali. sekitar. Betul sekali. Sekitar ini kira-kira bisa diambil. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini makna dan pesan Idul Adha dalam sudut pandang agama dan sosial ini sudah dipaparkan oleh kiai-kiai muda yang luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan kita semua biasa lagi. iya, mudah-mudahan semua kita bisa mengambil ifadah daripada apa yang sudah disampaikan oleh kiai-kiai muda ini. Dan insya Allah kita akan kembali lagi dalam sebuah episode yang berikutnya. Mudah-mudahan barokah, Manfaat, barokah, dan tetap istiqomah. istiqomah dalam menjalankan ibadah dan kebaikan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.